Saya harus ngomong apa ya? Shalom Bapak Ibu semuanya. Damai Tuhan beserta Anda. Ada sukacita, ada iman. Anda percaya bahwa Anda bisa sampai saat ini karena Tuhan? Bagus. Anda percaya bahwa Anda bisa bertahan dengan pasangan Anda? Karena tidak ada pilihan lain? Bagus. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santa Odilia yang sudah mengundang saya untuk berbagi di tempat ini. Khususnya dengan tema setia, peduli, menjadi berkat bagi sesama dan keluarga. Ini tema yang berat banget. Tidak hanya direnungkan aja udah berat, apalagi dilakukan. Impossible. Untuk setia, peduli pada pasangan sampai mati. Karena banyaknya sebelum mati pun sudah mati suri. Tapi saya senang karena seminar hari ini mendapatkan puncak yang indah, yaitu apa? Adorasi. Adorasi. Jadi adorasi itu adalah sebuah apa? Sebuah titik di mana saya berkata, Tuhan, nih saya duduk di sebelah titipanmu. Sudah tidak tahan si Tuhan. Sudah tidak kuat Tuhan. Engkau pun sudah tahu hidup dengan dia berat. Maka Tuhan, buatlah saya bertahan. Maka adorasi itu bagus. Nanti kita perlihatkan. Apalagi adorasinya dipimpin oleh kakak kelas saya. Pastor Felix itu kakak kelas saya. Kita sama-sama lulusan Fakultas Filsafat Teologi Universitas Katolik Parahyangan. Beliau 1 tahun di atas saya. Waktu kuliah, beliau itu selalu dari wajahnya sakit terus. Gitu ya. Apalagi kalau udah mau ujian, betul, selalu keluar. Pokoknya udah ketahuan, ini pasti mau ujian. Pening dari wajahnya tuh gitu ya. Dari wajahnya tuh kacau. Dan saya baru bertemu lagi, kok tidak ada perubahan. Namun saya harus mengakui. Pastor Felix ini pernah mau mati. Betul kan, Anda pasti pernah mendengar toh kesaksiannya. Dan dia melakukan hal yang sangat tidak masuk akal, alias blow on. Saking sudah tidak bisa apa-apanya lagi, apa yang dilakukan oleh Pastor Felix? Dia masukkan kepalanya ke tabernakel. Itu blow on. Itu tempatnya Hosti Kudus. Saya dengar beliau masukkan ke sana dan apa yang terjadi? Sembuh. Dan sekarang beliau memberikan kesaksian supaya orang tahu ada Tuhan loh. Ada kuasa di dalam Tuhan itu. Coba saya tanya, siapa yang dari Bapak Ibu, mungkin suster juga yang hadir di sini, tidak punya masalah? Angkat tangan. Lihat, suster-suster juga banyak kalau itu masalah. Ada yang tidak punya masalah? Tidak ada. Baik, pertanyaan kedua. Siapa yang sekarang duduk di samping masalah hidup Anda? Jangan angkat tangan, jangan angkat tangan, jangan angkat tangan. Gitu.
Anak di tengah suara bapak ibunya, ini masalah saya gitu ya. Bapak ibu yang terkasih, mari kita lihat bersama-sama. Manusia itu tidak mungkin bisa setia, manusia itu tidak mungkin bisa peduli kalau sekali lagi, kalau dia tidak pegang Tuhan. Tidak pegang Tuhan. Karena apa? Yang harus saya setia itu adalah manusia. Manusia yang notabene berubah. Bukan hanya berubah tubuhnya sih sudah jelas. Saya tanya bapak-bapak, Pak bagaimana istri bapak? Aduh Romo berkembang. Kata dia tuh. Maksud bapak cintanya berkembang? Bukan. Waktu pacaran Romo itu saya pegang pinggang istri saya. Ih bagus. Seperti bambu Romo. Sekarang bagaimana Pak? Pohon beringin Romo. Berarti apa Pak? Sudah tidak bisa kupeluk lagi. Gitu ya. Jadi memang berubah, tidak hanya berubah bentuk tubuhnya, tapi yang lebih seringkali menyakitkan adalah berubah apanya? Karakternya. Dulu Romo dia sabar banget, tenang. Kalau marah tuh cuma gitu. Sekarang Romo suami saya kalau marah itu isi dapur habis dimakan oleh dia semua. Jadi saudara-saudaraku, saya pun sama. Tanya, para suster pun sama. Kami, para imam, para biarawan, rohaniwati, bertahan karena ada Tuhan. Ngapain? Tadi Pastor Felix itu dikeluhkan oleh beberapa umat. Romo, ini tuh Romo yang tidak mau bertobat. Ya memang itulah Pastor Felix. Pinter menobatkan orang tapi tidak bisa bertobat dirinya sendiri. Bisa berdoa supaya menyembuhkan dan dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Tapi itu Santa Bernadette juga seperti itu. Kalau Anda tahu penampakan di Lourdes, Santa Bernadette diberi penampakan oleh Bunda Maria. Dan Maria berkata apa? Air yang mengalir di tempat di mana aku menampakkan diri akan menjadi sumber berkat. Dan orang akan banyak disembuhkan. Betul. Banyak mujizat di Lourdes dan sudah diakui oleh gereja. Tapi Bernadette punya penyakit asma. Sampai mati. Bernadette tanya, kenapa? Saya kok tidak disembuhkan. Lalu Bunda Maria berbicara pada Santa Bernadette, supaya engkau mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau menyembuhkanmu, supaya engkau selalu dekat pada saya. Betul banget, betul. Kalau orang sembuh sehat suka lupa Tuhan. Ya. Kalau sakit bisul sedikit aja sakit gigi, Tuhan tolong Tuhan. Udah gak tahan hidup ini cabut, nyawa saya udah cabut. Daripada gigi saya gak cabut-cabut, mati aja sekalian. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita belajar melihat. Seperti apa sih setia di dalam perkawinan ini. Saya mau melihat kepada Anda, siapakah manusia di hadapan Tuhan? Bisa lihat slide saya. Saya ambil dari Injil Matius. Bapak Ibu bisa melihat? Bisa. Membaca? Pasti tidak bisa. Lihat saja dengan mata iman. Dalam Injil Matius dikatakan, kamu adalah terang dunia. Lihat, bagus. Allah itu mengatakan, kamu terang dunia. Apa yang terjadi kalau rumah kita gelap? Bingung kan? Bingung. Saya tuh kalau udah di rumah retret,
memberi retret anak-anak. Pernah suatu hari jam 9 malam saya beri sesi, tiba-tiba mati. Lalu semua anak teriak, wow gitu ya. Lalu ada satu anak kurang ajar, ada hantu di depan. Gitu. Karena mereka melihat saya pasturnya hitam, jadi gak kelihatan gitu. Terus saya tersenyum, lalu mereka berkata, oh Romo, kata mereka itu. Jadi orang kalau dalam kegelapan pasti bingung, orang butuh apa? Terang. Jadi kalau Tuhan berkata, kamu adalah, kenapa hilang lagi? Kamu adalah terang dunia, itu artinya apa? Kamu itu adalah orang yang sangat penting. Orang cari terang, berarti orang itu cari Anda. Tuhan itu butuh Anda. Tidak ada satu manusia pun tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Tidak ada. Tuhan butuh Anda. Butuh Anda. Hanya seringkali kita selalu merasa menjadi apa? Manusia yang percuma, Romo. Saya ini orang yang tidak beruntung, Romo. Saya ini manusia yang celaka. Saya bertemu dengan beberapa anak yang lahir dari keluarga. Dan anak ini tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Anak ini percis pada saat dia dikandung, papanya selingkuh dengan wanita lain. Mamanya marah sekali, kecewa sekali, dan kemarahan itu dilampiaskan kepada anaknya. Dan anak ini, waktu saya bertemu di rumah retret, anak ini begitu tidak percaya diri. Dia merasa saya bukan anak mereka, pastor. Saya benci papa, benci mama. Karena kalau dia macem-macem buat masalah, mamanya itu sampai menyunut. Menyunut itu bahasa Indonesia apa? Ada rokok, itu kan ada baranya. Disunut toh. Dalam bahasa Indonesia apa? Sunut. Dimatikan rokok itu ke tangan anaknya. Kadang-kadang ke badan anaknya. Dan anaknya memperlihatkan luka itu pada saya. Begitu banyak bekas sunutan. Waktu saya tanya, siapa yang melakukan ini? Mama. Lalu saya coba korek ke gurunya, kenapa kok sampai seperti ini? Romo, saya pernah memproses ibunya. Rupanya anak ini wajahnya mirip, pas percis sekali suami yang sudah lari dengan wanita lain. Lihat. Jadi saudaraku yang terkasih, apa yang saya mau katakan, walaupun Tuhan berkata kamulah terang dunia, tetapi seringkali apa? Kita gagal merasakan apa? Berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita gagal merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, apakah Tuhan gagal mencintai kita? Betul, tidak. Jadi jangan berpikir kalau saya gagal merasakan cinta Tuhan, berarti Tuhan gagal mencintai saya. Tidak. Ingat, Tuhan itu bukan hanya punya satu pintu untuk memberkati manusia. Allah itu punya banyak pintu. Di saat Anda tidak merasa dicintai oleh pasangan Anda, tenang aja coy. Tenang. Bapak-bapak tenang. Banyak istri orang lain yang mencintai Bapak.
Tapi nggak bener itu, nggak bener itu, nggak bener. Jangan diviralkan. Tapi Pak, apa yang mau saya katakan? Cinta Allah itu tidak pernah apa? Tidak pernah hilang. Ada, tetap ada. Asal mau buka apa? Mata, buka mata. Saya suka sedih. Saya menghadapi kasus harus apa? Harus menolong, memberitahu seorang anak yang dibesarkan bukan oleh orang tua kandung. Jadi anak ini dipungut, tetapi bapak ibu yang merawatnya sudah seperti papa mama, sangat sayang sekali. Dan cukup banyak anak yang tahu bahwa dia anak pungut langsung berontak, marah. Dia kecewa. Saya suka aneh. Nah, kamu boleh kecewa dengan orang tua aslimu karena mereka membuang kamu. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan tidak membuang kamu. Tuhan mengutus malaikat yang lain. Tuhan mengutus malaikat yang lain. Maka Bapak Ibu ingat, kita terang dunia. Maka diteruskannya apa di dalam kitab sucinya? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mengatakan apa? Berbuat baiklah di depan orang. Bukan supaya kamu dipuji, bukan. Tapi supaya apa? Supaya apa, Pak? Ya bukan untuk dipuji, tapi supaya apa, Pak? Bapak salah. Malam ini Tuhan datang. Supaya apa? Bukan supaya diingat, supaya memuliakan Tuhan. Orang itu kalau mendapatkan kebaikan kita, supaya bukan supaya kita dipuji, supaya oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik pada saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat bahwa apa? Saya diajak oleh Tuhan untuk apa? Untuk memperlihatkan kebaikan. Saya ingat waktu sekolah, saya punya seorang sahabat SMP. Seorang Tionghoa namanya Chong Cheng Chun. Ini asli, nggak buatan saya, asli. Chong Cheng Chun. Dia itu pinter dan dari keluarga berada, pinter. Dia Kristen Protestan. Chong Cheng Chun ini duduk samping saya kalau sekolah. Dan dia pinter matematika, saya blow on. Dan kalau ulangan, saya tidak pernah diberi contekan oleh dia. Tapi dia selalu mengajari saya. Dan suatu hari yang paling saya ingat dalam ingatan saya itu kalau sekolah tidak pernah diberi uang jajan, tidak ada. Bapak ibu saya miskin. Saya selalu dibawain kotak makanan. Dan sejak kecil saya dibawain termos minum. Dan ibu berkata, nih nak, makanan minuman kamu. Wis, biar ndak jajan. Betul, itu isinya tuh nasi goreng. Nasi goreng. Rasa kecap. Ada cabai 2 atau 3 biji gitulah kadang-kadang. Kadang-kadang nyelip di sini gitu cabainya. Padat sekali, dipadat sama ibu. Lalu air putih. Suatu hari saya SMP olahraga, hari Jumat itu olahraga. Dan olahraganya parah. Panas terik, kami harus keliling lapangan lari. Saya kecapean.
Dan habis olahraga, saya minum air di termos saya sudah habis. Saya lihat teman-teman beli sirup. Aduh, merah sirupnya, alpukatnya hijau, ada sekotengnya, ada agar-agarnya, ada kelapanya putih, ada esnya. Aduh, teman-teman minum di depan saya, Eko cuma diem. Saya sedih, Tuhan, kenapa aku lahir miskin? Sirup aja ndak mampu beli. Tuhan, kasihan banget si Eko ini. Lalu tiba-tiba Cong Ceng Cun, teman saya. Dia datang. Kok, ngapain? Berdiri di sini aja. Beli es kok, yuk. Saya jawab, teboga duit, oi. Mana taruh diberi duit? Para, ada yang tidak mengerti, lihat terjemahannya di bawah. Mana tuh diberi duit? Tuh, urang mah diberi cai ku ibu. Terus, geus beak ayeuna. Oh geus eueuh, geus. Urang beli sirup heulanya kok. Heeh sok. Cengcun beli sirup. Meser, beli sirup. Langsung Congceng, saya ngeliat Congceng Jun, aduh, udah pinter, kaya lagi. Bonah pisan. Tiba-tiba Cengcun ngomong apa? Pak, minjem gelas pak. Yang naon, etang kan geus aya, untuk apa, itu kan udah ada. Pinjem gelas satu, terus dia ambil gelas. Terus dia tuangkan sirup itu ke gelas yang kosong. Dia lihat setengah, kok untuk kamu. Hah, bener Cun? Iya, untuk kamu. Ay, Cun, nuhun pisan. Anda tahu itu sirup terenak sedunia. Dan setelah aku jadi pastor, Chong Cheng Chun kalau tidak salah sudah tinggal di Jakarta. Dia punya anak 3. Saya telepon dia waktu saya di Pratista. Saya kembali ke rumah retret Pratista. Lalu saya ngomong, Cheng Chun, kok kamu ada di mana? Jakarta kok. Kalau ke Bandung nginep di rumah retret saya ya Chun. Berapa kok? Nggak ada berapa-berapa, gratis. Lu bawa engkong, empe, encrot, bawa semuanya boleh gratis. Emang berapa kamar kok? 50 kamar gue punya rumah retret. Lu mau pindah-pindah setiap malam boleh Cun? Boleh, boleh. Puhau ise you know gak enak hati. Dia sudah baik pada saya. Lihat. Kebaikan itu tidak akan pernah kulupakan. Itu. Orang merasa bahwa apa? Kok ada ya orang yang mau baik pada saya? Itu dia, itu dia. Justru pada saat kita terpuruk, ada orang baik, itu akan dikenang sampai kapanpun. Betul atau tidak? Tapi kalau sedang kita baik-baik, lalu ada orang baik, biasa aja. Dia baik-baik, jangan-jangan nanam budi ke gue. Ya tak? Tapi kalau kita sedang terpuruk, jatuh, tidak bisa apa-apa, ada orang yang berbelas kasih, kita langsung bersuka cita. Saya ingat di Helena. Waktu di Helena, pandemi. Saya itu kan tugas di Helena 3 tahun. Pas pandemi. Sehingga saya tidak pernah dikenal di Helena. Dicoret dari sejarah Helena. Saya itu tidak dihargai di Helena. Nggak ada. Nggak ada bekas-bekasnya gitu ya. Itu tadi MC tadi dari Helena. Di sini juga banyak orang Helena. Ini luka batin saya. Just kidding, just kidding. Lalu saya ingat sekali, waktu ada pandemi, lingkungan itu bergerak bagus banget. Jadi lingkungan itu sudah sepakat. Kalau ada keluarga yang kena COVID, kan waktu itu langsung isolasi mandiri. Langsung lingkungan itu memberikan makanan kepada keluarga itu.
Saya yakin di Odilia juga seperti ini. Sama. Itu adalah gerakan keuskupan. Seorang bapak yang tidak pernah ke gereja. Cuma terdaftar di lingkungan doang. Wajahnya jarang nongol ke pertemuan lingkungan. Kagak ada. Ke gereja pun hari Minggu cuma sebulan sekali. Terus pokok nama orang ini patutnya apa? Didoakan supaya cepat dipanggil oleh Tuhan. Satu keluarga kena COVID. Dan dia memberi kesaksian setelah sembuh. Dia berkata, Romo, saya orang Katolik, istri saya pun, kami orang Katolik yang tidak pernah ke gereja. Ke lingkungan pun tidak. Tapi pastor, waktu saya kena COVID, itu lingkungan ngirim makanan ke kita. Bahkan bukan hanya ngirim makanan, mereka telepon ke istri saya, Bu, mau makan apa hari ini? Sampai saya begitu, Tuhan, saya itu tidak layak dapat ini. Saya itu tidak peduli pada mereka, kenapa mereka kok mikirin saya dan keluarga saya. Sampai akhirnya bapak ini pernah menangis gara-gara apa? Suatu malam hujan deras dan itu lingkungan, maaf ya, di Helena itu ada yang lingkungannya hebat, lipo, ada yang di bawah. Kalau hujan banjir, pasti. Dan lingkungan itu kena hujan dan si bapak itu mengatakan pada istrinya, Mah, sudahlah kita panasin makanan yang ada. Hujan pasti nggak ada yang mengirim. Setelah duduk itu istrinya mau manasin, tiba-tiba seorang ibu tua datang. Hujan-hujanan bawa payung, dia ketuk rumah. Nak, ini makan untuk malam. Ayo masih anget dimakan ya. Si bapak itu menangis. Dan sejak saat itu dia tetap tidak ke gereja dan tetap tidak aktif. Anda berpikir yang lain toh, gua tahu. Dia hanya kagum, dia hanya merasa Tuhan, lihat ada orang yang mencintai saya. Lihat, Bapak itu kesaksian pada saya, tetapi lihat cinta Tuhan itu sering kali apa? Mental, percuma pada orang-orang yang keras hatinya. Mental, sudah tahu Tuhan memberkati tapi tetap cuek-cuek aja. Next, mari kita lihat. Apa identitas pengikut Kristus? Jadi kalau kita melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Maka identitas pengikut Kristus disebutkan apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Halo? Pak, Bu. Jangan berpikir kalau Anda sudah ditato salib, I love you Jesus, alah kampret. Pastor lihat ditato I love you Jesus. Bukan itu bukti bahwa Anda pengikut Kristus. Yesus ngomong kamu pengikut Kristus sejati kalau kamu apa? Saling mengasihi. Lihat, saling mengasihi. Maka maaf Bapak Ibu, maaf. Kadang-kadang ada orang Katolik yang tegaan. Banyak orang Katolik lihat aja kalau ke gereja jadi komentator. Ya toh, ngelihat pasturnya ke gereja, yang ini pasturnya pasti khotbahnya lama deh. Apes kita ke gereja. Itu lihat. Lihat petugasnya dihina. Kurnya jelek, lektornya udah tua. Masjinarnya kayak gitu. Lihat. Ke gereja-gereja Katolik itu puji-pujiannya tidak menarik. Pelan-pelan, apalagi kalau sudah yang nyanyinya udah ompong semuanya gitu ya. Saudara,
Mari semua hadaplah. Ini kita bukan menghadap altar, langsung menghadap Tuhan saudara-saudara gitu. Saudaraku, apa yang mau saya katakan? Sering kali kita menjadi orang-orang Katolik yang tidak mau terlibat, tapi banyak omong. Nyebelin umat yang kayak gini. Nggak mau ikutan, nggak mau, ini gerejamu loh. Nggak perlu nyumbang kolekte gede-gede, nggak perlu. Lu kasih hidupmu, lu kasih tenagamu. Jangan cuma setor muka hari Minggu. No, ini gerejamu, ini rumahmu. Di sini tempat kamu diberkati. Di sini tempat kamu menerima Tuhan. Jadi kalau jadi orang Katolik yang yang hanya bisanya komentar, yang hanya bisanya mengeluh, what? You are not the real of murid Yesus. Fake, palsu. Cuma KTP istilahnya. Jadi Yohanes mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, maka kamu muridku. Mari kita lihat jejak-jejak kasih Tuhan dalam kitab suci. Saya itu kalau sedang jalan, tidak mau nyetir. Saya kadang-kadang panggil Grab, Gojek. Kalau pakai Grab car atau Gokar, senangnya bisa ngobrol dengan supir. Dan kalau ngobrol dengan supir, Anda perhatikan coba. Tanya aja, Pak gimana sekarang? Pasti mereka ngomong, parah. Saya udah keluar dari jam 4 pagi Pak. Baru dapat 2-3 penumpang. Itu hampir semuanya kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Sama juga kalau saya tanya encim-encim engkau di Glodok yang Katolik. Oh bagaimana? Sekarang meromo susah, ekonomi susah. Cuan susah, kacau. Sulit. Dapat untung, sulit romo. Tapi yang anehnya, ngomong sulit, setiap bulan jalan-jalan Singapura coy. Kampret enggak? Jual harga dasar aja Romo udah cukup. Harga dasar aja sudah bisa bawa dia jalan-jalan. Kurang ajar enggak? Lihat. Orang itu paling mudah melihat masalah, kesulitan, dan kelemahan. Betul atau tidak? Betul, manusia paling mudah suruh ngelihat kesulitan, masalah, itu lihat. Pernah saya didatangin oleh encim-encim ke Pratista. Hampir tiap datang 2 minggu sekali. Store wajah ke Romo Eko. Dan selalu ngomongnya sama. Romo, saya sudah tua, sekarang mah perut sudah nggak beres, kepala cekot-cekot, kaki kacau, lututnya kacau, tangan udah jelek, pastur, udahlah hirupnya hese, tepaeh-paeh. Selalu si encim ini ngeluh. Udah gitu ya Romo, anak-anak teh udah jarang datang, udah jarang, saya teh udah nggak diinget, saya teh dibuang. Untuk apa saya hidup ya Romo? Saya cuma dengerin doang. 2 minggu datang lagi. Dan saya rekam sama ngomongnya. Lama-lama si Eko ini kan jengkel juga. Suatu saat si encim ini datang. Suruh, Romo, tar, diam. Romo galak sekarang, biarin. Capek. Mau laporan kan perut cekot-cekot, gigi rontok.
Sebentar Cim, sebelum ngobrol, Eko sedang dapat rejeki. Apa Romo? Ada samcan. Bapang babi panggang dari Bangka. Waduh, kita makan bareng. Enggak malu dengan pastor lain. Udah pada makan mereka. Kita makan bareng. Kita tidak akan menjadi gosip. Udah tua, laule. Nah. Lai. Cia, kata saya. Lalu saudaraku si Encim itu makan babi panggang. Nikmat sekali. Crush. Wah Romo, hauce pisan hauce. Enak ya Cim, enak gitu ya. Itu sampai kita makan, udah tua ya. Kadang dimakan, diemut. Hampir 1 jam makan tete habis-habis. Bapak Ibu tahu, selama 1 jam Encim itu enggak pernah ngeluh penyakitnya. Terus saya tanya, Cim, perutnya enggak sakit? Oh lupa, Romo lupa. Saya lupa. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan? Kalau manusia selalu melihat kelemahannya, sakitnya, masalahnya, makin lama makin sakit. Betul atau tidak? Selama kita melihat masalah, selama kita melihat penyakit, selama kita melihat kekurangan, kita tidak akan pernah bisa melihat berkat Tuhan. Jadi kalau begitu, kalau Anda punya masalah, makan saja. Lihat. Yang gara gendut kayak gitu ya. Ya bukan seperti itu Ibu. Ya Allah. Berdoa. Lain makan. Cari hal yang positif. Supaya apa? Supaya Anda jangan terlalu diserap oleh penderitaan. Jangan terlalu serap penderitaan. Mari kita lihat nanti. Apa yang terjadi dengan penderitaan dalam hidup kita. Kita lihat jejak kemurahan hati Tuhan. Pertama dalam perjanjian lama. Saya akan mengambil kitab Keluaran saja dahulu. Dikatakan Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 ini adalah kitab Keluaran setelah umat Israel mengkhianati Yahweh. Jadi Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu. Harun dan orang-orang Israel mengumpulkan emas-emas mereka. Dan mereka membuat apa Bu? Apa Bu? Apa Bu? Bu? Hah? Kambing emas, babi emas. Anak lembu emas. Ya ilah. Babi aja yang dipikirin. Anak lembu emas dan mereka menyembah anak lembu emas itu. Musa turun marah. 2 batu itu dia buang pecah. Maka Musa naik ke atas lagi. Dia mohon maaf kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, itu yang tadi katakan. Aku ini Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Sabar berlimpah kasih setia. Jadi Allah yang diperlihatkan di dalam perjanjian lama adalah Allah yang sabar, penyayang, pengasih. Tapi jangan sampai, tenang aja lah, kan Allah kita sabar. Ada seorang anak berkata, Romo jadi Katolik mah enak. Kenapa enaknya? Kalau udah nyontek, pengakuan dosa. Terus nyontek lagi. Kan nanti diampuni lagi. Kurang ajar. Seringkali banyak manusia yang mempermainkan kebaikan Tuhan. Halo. Pak, Bu, hati-hati. Iya kalau punya waktu bertobat. Lah kalau tidak punya waktu bertobat.
Bablas Anda. Ya kalau bisa balik lagi. Jadi Allah itu mengampuni bukan berarti apa? Ini kesempatan bagi saya untuk berdosa lagi. No. Saya ingat seorang bapak-bapak yang pernah minta didoakan saya. Karena apa? Serangan jantung. Bapak-bapak ini merokok. Dan syukur pada Allah waktu itu doa saya manjur. Bapak ini didoakan biasanya bablas. Anehnya sembuh bapak itu. Seneng banget bapak itu. Sampai tidak harus di bypass. Cukup di ring. Dan setelah berapa bulan lagi, serangan lagi saudara-saudara. Bapak ini. Kata istrinya, dia mulai merokok lagi pastor. Dia mulai minum-minum lagi pastor. Tolong pastor doakan. Terus saya langsung, Tuhan, saya yakin kau jengkel Tuhan. Saya juga jengkel Tuhan. Udahlah, jangan beri kesempatan dia Tuhan. Hidup lagi. Si bapak itu, jangan gitu Romo, jangan gitu Romo. Maaf. Jadi bapak ibu ingat. Kalau Tuhan itu menyembuhkan Anda, Tuhan itu mengampuni Anda, Tuhan itu memulihkan Anda, itu berarti apa? Please, bertobatlah. Cukup, Anda sudah diberi kesempatan untuk berdosa. Udah cukup. Jangan senang. Selesai. Berubahlah. Nah saudaraku, kalau Allah itu Maha Rahim ditunjukkan di dalam perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Apa yang terjadi dengan perjanjian baru? Yang ngatur ini siapa ya Mas? Sana. Dalam nama Yesus. Jangan berubah. Biarkan. Kalau tidak saya doakan. Anda bisulan seumur hidup. Mana yang mengatur? Supaya umat ngelihat ini terus. Dalam perjanjian baru, lihat apa Yesus tidak hanya mewartakan kebaikan Tuhan. Yesus itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Lihat, Yesus mengampuni. Wanita pendosa di mana orang berkata lempar batu sampai mati. Tidak, Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di saat janda yang 12 tahun pendarahan, dia najis, dia jamah jubah Yesus. Dan Yesus berkata, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Imanmu menyelamatkan engkau. Saudaraku, saya selalu berpikir, Anda pun mungkin berpikir, Tuhan Yesus itu punya kuasa, betul atau tidak? Anda percaya? Percaya? Bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, percaya? Benar. Jangan sambil tersenyum, serius. Anda percaya bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat? Kenapa? Bukan kenapa mujizat. Kenapa Yesus bisa menyembuhkan? Kenapa Yesus bisa membuat mujizat? Good, betul. Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Allah, maka Yesus mampu. Pertanyaan saya, kan Yesus itu hebat, betul kan? Setuju? Yesus hebat, setuju? Lihat, tanpa iman jawabnya. Setuju. Setuju Yesus punya kuasa? Oke, Anda udah dapat makan malam belum? Sudah, kelihatan. Sudah mulai ngantuk. Yesus punya kuasa, Yesus hebat. Pertanyaan saya, kenapa kok gak banyak orang sakit, sembuhkan aja, udah beres. Saya tadi bertemu dengan seorang ibu. Sakit, mana ya di sini? Ibu Belawang. Ibu, tolong ibu bisa berdiri sebentar saja, maaf. Baik, terima kasih. Saya yakin semua Bapak Ibu kalau melihat ibu ini kondisinya pasti sedih.
Saya berkata, Tuhan, kenapa enggak kamu sembuhkan aja? Maaf ibu, sudah berapa tahun ibu? 2 tahun. Ibu rajin ke gereja? Bisa, rajin. Lalu kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Padahal rajin, padahal sering berdoa. Ingat, Bapak Ibu, Allah Yesus tidak datang untuk mengangkat masalah kita. Allah datang untuk menguatkan kita. Allah tidak pernah datang mau membereskan masalah kita. Dan. Allah mau datang untuk apa? Menguatkan kita. Karena yang penting bagi Yesus apa? Manusia berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Kenapa Yesus berkata, dosamu diampuni? Berdamai. Jadi yang paling hebat adalah apa? Orang menderita tapi tidak menyalahkan Tuhan. Ini orang beriman. Ini orang yang apa? Dikuasai oleh Allah. Maka di dalam kitab suci, Nabi Ayub begitu diangkat, dimuliakan. Kenapa oleh gereja? Karena Ayub berkata, apa Ayub berkata apa? Bagaimana Ayub berkata? Semua jadi langsung tidak mau memandang saya. Dengan telanjang aku lahir ke dunia. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lanjutkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang meminta. Ini kitab suci karya siapa lagi ya Allah? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub apa? Tetap memuji Tuhan dalam penderitaan. Karena Yesus bukan mau menyembuhkan, membereskan masalah kita. Tidak. Yesus mau mendamaikan manusia dengan Tuhan. Kalau sehat, kalau Anda baik, Anda sukacita, biasa aja kali. Tapi kalau Anda sakit, Anda menderita, Anda sudah tidak tahan, tetapi Anda tidak marah-marah. Anda tetap berdamai dengan Tuhan. Itu orang beriman. Itu orang beriman namanya. Itu orang yang dikuasai Tuhan namanya. Bukan dikuasai oleh sakit penyakit. Maka saudaraku lihat, Yesus memperlihatkan, ini kurang ajar. Coba dikasih amplop dulu itu orang yang itu. Yesus memperlihatkan apa? Pribadi yang berbelas kasih. Pribadi yang berbelas kasih. Maka saudaraku lihat di dalam Misericordia Vultus, ensiklik dari Yohanes Paulus kedua, dikatakan belas kasih adalah kriteria untuk menentukan siapa anak Tuhan sebenarnya. Jadi Yohanes Paulus pun mengingatkan, anak Tuhan itu kelihatannya dari apa? Belas kasih, belas kasih. Maka Paus Fransiskus menulis di dalam surat apostoliknya, if you want to know what you actually have to do, read Matthew chapter 25, which is the standard by which we will be judged. Jadi Paus Fransiskus mengatakan, kalau kita ingin tahu standar seperti apa kita dihakimi oleh Tuhan, baca Matius 23, dikatakan 25. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untuk aku.
Bu, Pak, berat ya untuk mencintai orang yang tidak layak dicintai. Untuk tetap melayani si borokokok. Untuk Pak, berat. Untuk tetap bertahan mendengarkan istri Anda. Berat. Karena istri Anda satu hari konon katanya harus mengeluarkan peluru sebanyak 30.000 kata. Dan siapa sasarannya kalau bukan suami? Suaminya, Saya dengar cerita ada seorang bapak-bapak, kalau diomelin oleh istrinya, dia sedang main game. Terus istrinya datang, ngomel, dia langsung ganti ke YouTube-nya saya. Lalu tiba-tiba karena istrinya ngelihat, loh dia sedang ngedengerin YouTube-nya Pastor Eko. Berarti baik dia. Mau bertobat, pergilah. Setelah istrinya pergi, main game lagi dia. Jadi sebagai apa? Pelarian. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita lihat bahwa untuk mencintai orang yang tidak layak saya cintai, sekali lagi, tak mungkin, tak mudah, tak bisa. Di dalam Misericordia Vultus, Bapak Paus menulis bagus banget. Belas kasih adalah jembatan yang menghubungkan Allah dan manusia. Jadi manusia itu sadar Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sayang pada saya. Hanya bisa terjadi kalau saya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai saya. Orang-orang yang sungguh menyayangi saya. Bapak Ibu, syukur saya jadi pastor, bahagia, sangat bahagia. Bapak Ibu terkasih, lihat di dalam kehidupan bahwa apa? Bahwa saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang disayang. Saya mendapat tugas oleh Tuhan. Kok kamu diberi talenta berbicara? Oke. Selama saya masih mampu mewartakan, saya oke. Kemarin pegawai saya tanya, saya itu pergi terus. Kemarin ke Bangka, Batam, Palembang, Lampung, Surabaya. Ini saya 3 hari berturut-turut. Hari ini di sini, besok siang saya dengan Kebangunan Rohani Katolik Bekasi di Wisma Samadi. Hari Minggu saya Kebangunan Rohani Katolik di Cikampek, Gereja Pantura. Sampai pegawai saya di Pratista tanya, Romo ini gak capek ya? Capek, emang gue setan gak capek kata saya, gue capek gitu ya. Lalu pegawai itu tanya, lalu kenapa Romo itu mau ke sana sini? Nah, kalau Tuhan masih memakai saya, ya sudah. Nanti aja ada saatnya saya nggak dipakai lagi. Coba kalau saya diem, cuma ngacai aja. Suruh ceramah, saudara, Tuhan, baik. Saya yakin kalau saya beri seminar cuma 1 pesertanya. Lansia sudah tuli, itu pasti. Bapak Ibu, jangan lupa, dalam kehidupan itu ada waktunya, Salah satu yang saya suka adalah dalam seminar suami istri adalah apa? Saya meminta suami istri untuk berdiri dan saling memegang tangan, berhadapan. Seringkali mereka kaget karena tangan istrinya jempol semua, besar. Rasakan Pak, kata saya tuh. Tangan istri Anda sudah seperti parut toh, tidak halus. Apalagi suami, kalau istri yang jarang manikur pedikur. Terus saya berkata, Pak, peluk pasangan. Mereka kaget, wah masa dipeluk? Peluk. Jangan-jangan ini adalah pelukan terakhir. Lalu mereka, hah? Iya. Ingat, yang mengatur mati hidup itu Tuhan.
jangan pernah terlambat. Kalau Tuhan masih memberi anugerah, nikmati, nikmati. Ibu-ibu, jangan membuat suami Anda cepat mati sebelum waktunya. Karena saya ngelihat banyak bapak-bapak tuh yang tidak suka cita. Penuh penderitaan. Sudah menopause ya. Kalau ya, menopause sebelum waktunya gitu. Karena dibentakin terus gitu ya. Jadi saudaraku, lihat bahwa di dalam perkawinan, nanti kita lihat jejak-jejak kasih Allah di dalam perkawinan. Lihat. Gereja Katolik mengatakan perkawinan ini proyeknya Tuhan. Maka kalau ini proyeknya Tuhan, Tuhan itu apa? Campur tangan. Maka kalau Tuhan campur tangan, kenapa harus takut? Kenapa harus gelisah? Saya tugas di Medan. Umat saya banyak di daerah perkebunan sawit. Di sana itu anaknya minimal 5, 6, 7 di perkebunan sawit. Sampai saya itu, ya Tuhan, kamu ini anaknya gimana? Terus Romo, tidak tahu ya Romo. Kenapa? Di sini kalau udah malam mati lampu, bah. Ya tidak ada pekerjaan kita selain membuat anak. Lalu saya tanya, Pak, tidak berpikir gimana cara mendidik anak nanti membesarkan. Romo, kita punya Tuhan Romo. Orang Jawa saja sudah percaya banyak anak, banyak rezeki Romo. Selalu aja. Si Togar ini bawa rezeki. Si Boru ini dapat rezeki. Lihat, percaya. Bahwa kalau Tuhan menghadirkan anak, selalu ada rezeki. Selalu ada berkat. Maka saya sedih dengan anak-anak muda sekarang. Maaf, kemarin saya seminar di Bangka. Banyak anak muda yang bertanya, Romo boleh nggak perjanjian pranikah? Jadi perjanjian pranikah Bapak Ibu tahu, sebelum nikah itu mereka sudah membagi ini harta yang dibawa suami mana, yang dibawa istri mana. Jadi nanti takutnya kalau ada sesuatu mereka jelas bawa apa-apanya. Kata saya tuh, kamu mau nikah aja penuh ragu-ragu. Jangan-jangan dia mengkhianatin, jangan-jangan dia tertarik pada perempuan lain, jangan-jangan dia nanti pergi melarikan diri. La ilah. Kalau kamu mau menikah penuh keraguan, ya jangan diteruskan. Melangkahlah bersama Tuhan, bukan melangkah bersama ketakutanmu. Bukan melangkah bersama kegelisahan dan masalahmu. Betul kita punya masalah, betul kita punya ketakutan, betul kita punya kegelisahan, betul. Tapi jangan sampai hidup di dalam ketakutan dan kegelisahan. Hidup kita tuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah ditanya, Romo tuh jadi pastor digoda enggak? Saya enggak pernah merasa digoda. Syukur pada Allah tidak ada ibu-ibu yang ganjen datang kepada saya. Romo, pacarin kita dong. Kagak ada. Kagak. Memang wajah saya pas-pasan. Oke. Paling-paling ibu-ibu potret nempel segala-galanya. Ya sudah, saya berdoa, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Hanya engkau Maria yang membiarkan ada di dalam hatiku. Jangan Maria yang lain yang nempel-nempel ini. Gitu. Pak, kalau saya berpikir digoda nanti ini, ya sudah jatuh saya. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau ini proyeknya Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Yang kedua, keluarga adalah jalan kekudusan. Bapak Paulus mengatakan, di dalam Amoris Laetitia,
Jalan kekudusan. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang hebat, itu adalah sesuatu yang di atas. Anda ingin sehat. Apakah kesehatan itu sesuatu yang tiba-tiba datang pada diri saya? Enggak lah. Saya mau sehat, ya atur makan. Atur pola hidup. Olahraga. Jadi sehat itu sesuatu yang baik, yang hanya bisa kita raih, kita capai. Sama, kekudusan pun adalah sesuatu yang luhur, agung, mulia, tidak bisa turun begitu saja. Dan. Sorry, maaf. Jangan berpikir bahwa kalau orang yang berdoa, lalu tiba-tiba kena Roh Kudus, lalu dia bisa berteriak-teriak, dia mencapai kekudusan. Tidak. Mungkin sedang error. Bisa terjadi. Kemarin waktu pendoaan pribadi, saya berdoa dengan seorang perempuan. Pastor-pastor yang sini sudah gubrak. Saya tidak ada yang gubrak. Biasa aja. Tiba-tiba sampai kepada seorang perempuan, saya ngerasa ada something wrong ini, kata saya. Terus saya bilang, kamu percaya Yesus? Dia diam saja. Sebutkan Yesus. Tidak. Yesus, sebutkan Yesus. Kamu percaya pada Yesus? Tidak. Gitu. Lalu baru mau saya doakan, langsung teriak jatuh. Saya berpikir, kenapa? Ada apa? Jadi lihat di dalam kehidupan manusia, kalau Allah itu adalah kudus, maka kita tidak pernah bisa masuk ke dalam kekudusan Tuhan kalau kita di dalam kuasa dosa. Orang itu berat memanggil kata Yesus pada saat dia hidupnya tidak di dalam Yesus. Di luar Allah. Orang tidak bisa dekat pada Allah pada saat hidupnya tidak seperti yang Allah kehendaki. Yang ketiga, perkawinan adalah sakramen. Tanda kehadiran Allah. Tanda bahwa Allah nyata mencintai kita ya lewat pasangan kita. Ini sakramen. Maka saudaraku, mengapa hidup keluarga kok berat? Anugerah kok bisa menjadi musibah? Kenapa bisa terjadi? Dulu waktu pacaran, semuanya saling merindukan. Semua begitu dekat. Tapi mengapa setelah menikah, semua jadi masalah? Cara senyumnya juga jadi masalah. Cara jalannya juga jadi masalah. Ketawanya juga jadi masalah. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena waktu pacaran semua saling menyesuaikan. Dan waktu menikah semua saling menuntut. Istri menuntut suami supaya berubah. Suami menuntut istri supaya berubah. Dan apakah berubah? Tidak, malah jadi air bah. Menjadi musibah. Menjadi kacau. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam perkawinan, lihat, kita terlalu high expectation. Terlalu tinggi ekspektasinya. Dan kita tidak siap. Waktu pacaran, ingat semuanya hanya promo. Iklan. Suami seolah-olah aku antar kemanapun. Superman dia, setelah menikah Superman dia. Waktu pacaran semua diambil alih oleh suami. Waktu pacaran istri pun tampil mengagumkan. Lihat aja waktu pacaran Anda selalu bersolek. Pokoknya harus kelihatan cantik, mempesona, membahana. Pakailah air bulu mata extension, gitu. Saya suka aneh kalau perkawinan itu ngelihat perempuan itu, ya Tuhanku Yesus, semua ditempelkan. Mungkin kalau ada iklan juga nempel semua di sini-sini gitu ya.
Kalau udah sungkem, saya suka lihat. Matanya sudah merem, kok bulu matanya masih naik, kata saya itu. Saya perhatikan, oh copot, kata saya itu. Suka aneh-aneh. Sudah tua, ibu-ibu ke Korea, ditariklah ke sini gitu. Saya ketemu seorang ibu yang ditarik di Korea dan tidak boleh tertawa 2 bulan, saudara-saudara. Jadi terus saya ngomong, kok jadi kuntilanak, kata saya itu, ya Allah gitu ya. Orang tidak mau apa? Tidak mau menerima dirinya, high expectation. Maka di dalam perkawinan kita belajar apa? How to adjust. Ekspektasinya diturunkan. Maka Bapak Paus bagus berkata, no family drops down from heaven, perfectly formed. Gak ada pasangan yang datang dari surga dan sesuai dengan saya inginkan, dan. Dalam perkawinan kita sedang grow. Ada orang yang menikah tetapi masih kekanak-kanakan, belum mateng. Banyak suami yang punya masalah langsung kabur, cabut, ciao lah. Gak perlu ribut, ngapain? Dan istri banyak yang merasa ditinggalkan sendirian oleh suaminya. Semua harus dibereskan istri. Apalagi istri itu, lihat, Bu, kalau Anda pulang ke rumah, cucian masih numpuk, kotor semuanya, belum beres setrikaan banyak. Apa perasaan seorang wanita? Nyaman? Tidak. Seorang wanita langsung tidak nyaman. Beresin. Pria, Anda datang ke rumah, ini masih acak-acakan, belum beres, belum disapu. Apa perasaan Anda? Tenang saja. Nanti juga beres. Tapi bukan saya yang membereskan. Itu dia. Saudaraku, maka Bapak Paus melihat begitu banyak tantangan di dalam hidup berkeluarga. Banyak orang yang tiba-tiba begitu saja ingin cerai. Apalagi bapak-bapak hati-hati, sekarang pornografi di mana-mana. Kasus yang membuat saya kaget, saya harus bereskan anak kelas 5 SD yang nyodomi adik kelasnya kelas 3 SD. Saya panggil anaknya. Kelas 5 SD, sodomi anak kelas 3. Dan caranya hebat, diberi mainan. Dan waktu ditanya, dia lihat di YouTube, dan waktu tanya bapak ibunya, sorry to say, bapak ibunya ngasih data unlimited pada anaknya dan tanpa restricted, tanpa dikunci. Jadi anak bisa buka apapun. Karena apa? Orang tua gak mau repot. Udahlah nih si cendol kasih aja ini selesai. Lu jangan ganggu mama. Mama sedang nonton drakor. Belum selesai episodenya. Lu diem, gue diem. Lu butuh makan, buat sepermi. Lihat. Semua di dalam keluarga adalah maaf Bapak Paus mengatakan orang-orang egois. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka perhatikan bahwa di dunia sekarang orang mencari nikmat. Tidak mau repot. Saya selalu ngomong kepada anak muda. Anak-anak muda, kalau kamu mau kawin, tidak mau repot, jangan kawin. Kawin itu repot. Kawin itu berat. Maka orang egois tidak mungkin bisa menikah. Tidak mungkin. Kalaupun dia menikah, pasti menjadikan penderitaan bagi pasangannya. Apalagi kasus-kasus alkoholisme, kekerasan di dalam keluarga. Anda mungkin tahu apa yang viral baru-baru ini.
laki-laki begitu mudahnya melampiaskan kemarahan, mengajar pasangannya. What? Jadi lihat, di dalam perkawinan kalau berpikirnya saya puas, hati-hati. Anda hanya menyakiti pasangan Anda. Hanya menyakiti. Perkawinan bukan demi kepuasan. Maka saudaraku, mari kita lihat di sini. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu, mari kita belajar. Bahwa di dalam hidup perkawinan, Allah itu mengundang kita untuk datang. Datang pada saya. Belajar dari saya. Maka kalau kita datang pada Tuhan, perhatikan, kita belajar dipimpin oleh Allah. Bukan dipimpin oleh keinginan saya. Maaf, kalau saya dipimpin oleh keinginan saya, Bu, Pak, inginnya jadi pastor tenang-tenang saja. Nggak repot. Duduk di rumah retret, melayani yang datang, selesaikan. Ngapain jadi seperti ini? Pagi-pagi dari Bandung, datang sampai sini. Ini nanti malam langsung harus berangkat lagi ke Jakarta. Di Jakarta ngisi sampai malam harus pergi ke Cikampek. Tidur belum jelas di mana. Kalau pasturan gak punya kamar, ya di mobil. Lalu apa? Besoknya saya harus lagi ke Pratista, beri retret untuk anak-anak. Ngapain? Tapi ya sudah. Saya mau jadi pastor. Jadi kalau Anda mau menikah, Anda harus sadar. Anda diberi pasangan bukan untuk disakiti. Bukan untuk dimanfaatkan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk belajar memberkati. Maka betul, kalau saya dipimpin oleh kelelahan, kecapean saya lelah melihat ini. Dari tadi diganti-ganti. Iso pesi wonge. Pimpinlah dengan Roh Kudus. Lihat, Yesus pun mengajarkan kita. Yesus berdoa sebelum menghadapi penderitaan. Kenapa? Ada apa dalam kuasa doa? Lihat, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada penderitaan kita. Jadi doa itu menuntun supaya apa? Saya lebih mendengarkan Tuhan. Daripada sakit saya, kecewa saya, marah saya, jengkel saya. Suatu saat saya berhadapan dengan seorang ibu. Ibu ini ngobrol dengan saya. Romo, saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Bentrok terus, marah terus. Maaf Romo, kalau boleh jujur, perkawinan saya pun terpaksa. Karena saya hamil duluan. Saya waktu itu pacaran dengan laki-laki lain, saya dikecewakan. Saya ketemu laki-laki ini yang jadi suami saya. Pacaran sebentar, saya langsung tidur dengan dia hamil. Dan supaya tidak memalukan orang tua, kami menikah. Dan rupanya saya baru tahu suami saya jahat banget. Dia judi, dia mabuk, dia main wanita. Saya tidak tahan. Tapi saya terlanjur janji dengan Tuhan. Saya sudah bicara dengan Tuhan, saya mau setia. Tapi Romo, 10 tahun saya menahan, saya tidak tahan. Akhirnya Romo saya berdoa, Tuhan, tolong. Buat dia pergi dari hidup saya dengan caramu. Jangan dengan cara saya. Kalau dengan cara saya, mati dia. Saya berdoa, Romo, berdoa. Tuhan, buat dia pergi dari hidup saya. Saya sudah tidak tahan. Anak-anak sudah menderita. Dia berdoa dan dia bersuka cita. Suaminya akhirnya pergi dari hidup dia.
dengan wanita lain. Dan dia bersyukur sekali. Dia berterima kasih. Tuhan mendengarkan doa saya, Romo. Dia pergi. Dan saya bisa ngurus anak-anak dan saya tidak mau menikah lagi. Saya tetap menganggap dia suami saya. Kalau dia pulang ke rumah, saya terima. Tapi untuk sekarang, biar dia pergi dahulu. Ini berkat bagi saya. Jadi saudaraku, lihat, saya berdoa untuk apa? Untuk belajar lebih mendengarkan Tuhan. Dan supaya apa? Saya tidak menjadi orang yang pahit. Jadi doa bukan bertujuan, nomor 3 bagus ini. Doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Lihat, kalau sedang marah, kita buka mulut, tutup hati. Betul atau tidak? Kalau sedang marah, kita langsung langsung kita tutup hati kita. Doa justru terbalik. Doa membuat kita berani menutup mulut dan membuka hati. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan pasangan suami istri yang sudah mau cerai. Istrinya sudah gugat cerai. Datang kepada saya konsultasi. Karena suaminya masih belum mau neken. Bapak Ibu, dari jam 11 sampai jam 3 itu mereka marah-marahan. Saya seperti kambing conge, dengerin aja gini. Saya nimpalin, istrinya langsung bob. Saya ngomong ke suaminya langsung bob. Ya Allah, kata saya tuh. Dan sedihnya apa? Di saat istrinya ngomong, suaminya tuh cuek. Sedang mempersiapkan omongan. Dia napas sedikit, istrinya cuek dulu. Napas sedikit, timpali lagi. Jadi tidak ada saling mendengarkan. Mereka mempersiapkan omongan, mereka omongin, yang ngedengerin siapa? Gue. Jadi 3 jam, 11, 12, 1, 2, sampai jam 2, hampir jam 3. 3 jam, saya ngedengerin. Sampai akhirnya 3 jam, saya udah kecapean. Saya banting tuh tangan saya ke meja. Buak, diam. Langsung mereka, Romo marah. Iya, kata saya tuh. Setan juga bisa marah kalau ngedengerin kayak gini, kata saya tuh. Jadi sering kali kalau kita marah, kita lebih mudah membuka mulut daripada membuka hati. Kita sudah tidak punya hati. Kalau orang sudah tidak punya hati, jangankan ngerti, mendengarkan pun tidak. Maka Bapak Ibu, doa bukan bertujuan mengubah pasangan kita. Doa mengubah cara kita merespon kekecewaan pasangan. Jadi kalau dia marah, dia sakit, saya berusaha tidak mau menjadi sakit hati. Tidak mau jadi kecewa. Yang lebih saya sukain adalah ini. Kalau saat perkawinan semakin berat, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang suami sudah tidak sabar dengan istri tidak sabar dengan suami. Istri itu cepat sekali membereskan. Saya ketemu banyak istri yang pinter daripada suaminya. Para istri itu tidak hanya pinter tapi tidak pernah mau menyerah. Itu istri. Selalu kerja keras. Para suami selalu lambat. Sampai istrinya kayak gini aja nggak bisa. Masa nggak bisa? Tapi suaminya tetap aja. Gimana mah? Gimana gitu. Para istri sudah tidak sabar. Kalau bukan suami gue udah gue cekek abis. Bapak Ibu, kalau perkawinan menjadi berat, mari kita belajar dari Yesus. Yesus jangan lupa menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Jadi saya mau mengatakan apa? Kalau Anda mau menyelamatkan perkawinan Anda harus siap berkorban. Siap berkorban. Mengorbankan perasaan Anda.
Mengorbankan waktu Anda. Saya sudah capek, saya tuh inginnya duduk dari kerjaan, istirahat, Pak, jangan lupa, istri Anda mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah selesai-selesai. Tidak pernah beres-beres. Coba belajarlah ganti peran. Saya yakin keluarga Anda akan hancur berantakan. Betul. Jadi Bapak Ibu ingat, Yesus menyelamatkan lewat penderitaan. Maka sama, kalau saya mau menyelamatkan keluarga saya, Anda harus berkorban. 2, penderitaan terjadi karena kita hidup dengan pasangan yang tidak sempurna. Bapak Ibu, kalau Bapak mengeluh tentang istri, istri pun mengeluh tentang Bapak. Kalau ibu hanya banyak melihat kekurangan dalam istri Bapak, sorry. Bapak pun banyak melihat kekurangan dalam istri ibu, dalam istrinya. Sadar, suami Anda bukan malaikat. Ya Bu, dan Pak, sadar, istri Anda bukan malaikat. Istri Anda adalah malaikat pencabut nyawa. Dan bapak-bapak harus tahu ya, jangan pernah melawan, kalau apalagi istri Bapak udah emak-emak, udah jangan. Emak-emak adalah makhluk terbenar setelah Tuhan Allah. Selalu. Anda mau ngomong apapun, salah. Udah, diem. Maka bapak-bapak tidak salah kalau Anda mohon supaya makin tua makin budak. Ketiga, penderitaan bukan alasan untuk melarikan diri, justru menjadi saat mengundang Roh Kudus. Jadi kalau Anda sakit tadi, Pastor Felix, di saat dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan sakit, dia masukkan kepalanya ke tabernakel. Karena apa? Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi Tuhan, turun tangan. Ingat, di dalam kitab suci, mujizat terjadi karena ada penderitaan. Jadi kalau Anda menderita, jangan takut. Anda itu calon orang yang menerima mujizat Tuhan. Nah kalau semakin berat di dalam perkawinan, apa yang harus kita lakukan? Waktu Yesus begitu berat memanggul salib, apa yang Yesus lakukan? Yesus membiarkan Simon dari Kirene menolong, memanggul salib. Jadi kalau perkawinan makin berat, carilah pertolongan. Cari pertolongannya pada yang tempat yang benar. Jangan kumpul dengan emak-emak senasib. Tersesat Anda. Anda cerita, suami gue nyebelin. Apa sih itu? Iya, suami gue juga sama. Yuk kita litani supaya cepat dipanggil Tuhan. Yuk, rosario yuk. Rosario kerahiman. Memohon apa? Supaya suami-suami kita cepat dipanggil Tuhan. Kacau. Jadi apa yang saya mau katakan, carilah pertolongan. Orang-orang yang benar. Yang orang yang bisa memberi nasihat. Bapak Ibu, gereja sekali lagi punya alat-alat untuk menolong. Maka nanti kita akan memasuki rahmat perjumpaan dalam adorasi. Maka di dalam adorasi, saudaraku, saya ingat sekali apa yang harus dilakukan. Santo Alfonsus Ligori berkata, devosi terbesar dan berkenan pada Allah adalah adorasi. Di mana Anda berhadapan dengan Tuhan. Jadi mintalah Tuhan tolong, saya sudah tidak kuat. Tuhan tolong, jamah saya. Kalau Anda hidup dengan orang-orang yang begitu berat di dalam hidup Anda, belajarlah berdoa untuk orang-orang yang menjadikan hidup Anda begitu berat. Mintalah supaya saya bisa berdamai dengan kelemahan pasangan saya. Bapak Ibu,
Harusnya ada tanya jawab, rasanya saya sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Kalau belum, silakan tanya kepada yang memimpin adorasi nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati.